Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rifki Fawazi dari kelas R6E dari Prodi Sistem Informasi, dan ada rekan saya juga. Saya di sini MAB Marsatto dengan kelas R6E dengan prodi yang sama, Sistem Informasi. Kali ini kita akan mewawancarai bisnis UMKM. Boleh perkenalkan Bapak? Ya, nama saya Bapak Prasetyo. Saya penjual ayam. Sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang SWOT. Pertanyaan pertama di sini saya masuk ke bagian yang kekuatan. Menurut Bapak, apa keunggulan dan ciri khas mie ayam Izan ini dibandingkan usaha mie ayam yang lain? Secara keseluruhan mie ayam Izan itu berbasis Jawa ya, artinya ada rasa manisnya. Untuk toppingnya warnanya kayak coklat, kecap, kan suka ada yang kuning tuh ya. Kita pakainya basisnya Jawa, karena saya orang Jawa. Jadi lebih ke manis. Ya, lebih ke manis. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini tentang kelemahan. Apa saja kendala atau keterbatasan internal yang saat ini masih dihadapi dalam menjalankan usaha, baik dari modal, tenaga kerja, ataupun peralatan? Kalau kendala yang dihadapi untuk peralatan apa yang udah cukup, kendala modal yang mungkin di situ ada modal untuk mengembangkan usaha sebenarnya. Kendalanya di situ. Ada kerja untuk sementara kita bisa buka sendiri. Artinya nggak perlu ada tenaga kerja baru lagi. Untuk sementara cukup sendiri, sementara cukup berdua sama mungkin istri yang bantu. Jadi sekarang kita lanjut. Saya ingin bertanya mengenai peluangnya nih Pak. Menurut Bapak, peluang apa yang saat ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mie ayam Izan ini? Apakah buka cabang gitu? Ya, salah satunya buka cabang. Tadi karena kendala di modal, untuk sementara di Satu dulu ya. pending dulu untuk buka cabang sambil ngumpul-ngumpul duit. Jadi nanti setelah kumpul baru bisa buka cabang. Berarti ada niat untuk membuka cabang lagi. Insya Allah kalau ada rezekinya. Itu untuk selanjutnya, ini ada ancaman atau tantangan apa saja yang sering dihadapi, kayak terutama terkait persaingan atau usaha sejenisnya. Kalau ancaman, bukan ancaman ya, artinya semua orang kan berhak berusaha. Sebenarnya nggak ada ancaman maupun sebelah buka saingan atau enggak sih, karena rezeki kan udah ada yang atur ya. Yang atur kita buka, tetangga buka pun nggak masalah, terus sebelah warung buka nggak masalah, kita serahin aja mau puasa. Maka rezeki udah ada yang atur, jadi saya nggak ada ancaman. Kita cuma kita rajinnya Baik. Selanjutnya di sini saya akan ingin bertanya mengenai proses produksinya. Kendala apa nih yang paling sering terjadi dalam pembuatan mie ayam, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau untuk sekarang proses produksi karena udah terbiasa, jadi alhamdulillah nggak ada kendala ya, karena takaran ukuran atau jenis tepungnya juga sudah tahu, sudah paham, sudah di luar kepala. Mudah-mudahan sih lancar aja. Untuk saat ini nggak ada kendala. Sebelumnya awal buka ini ada kendala atau apa ya? Sebelum awal-awal buka Pas jualan ya? ya, Pas pertama kali jualan. Oh, pertama kali kendala ya mungkin karena belum terbiasa. Satu kendalanya kadang-kadang toppingnya yang itu agak asin. Jadi kita masih cari-cari ukuran takaran yang pas. Lambat laun makin kesini kan udah terbiasa, kita tahu ukuran yang pas. Kalau bagian nasi kita lama-lama terbiasa. Biasa kalau ada kendala di pertama kali usaha. Untuk
Selanjutnya ini ada promosi dan pemasaran. Media promosi apa saja yang digunakan, bagaimana perkembangan penjualan selama ini, dan kendala apa yang sering dihadapi dalam pemasaran produk. Kalau untuk pemasaran, pertama lingkungan sekitar, warga sekitar dia tahu jalan ada tempat mie ayam. Itu salah satu promosi pertama. Yang kedua, marketplace, mungkin kayak zaman sekarang tuh Shopee Food ada kan ya. Iya. Seperti itu. Dan untuk apa tadi kendala apa? Pemasaran. Ya, untuk promosi atau pemasaran Promosi. itu kendalanya. Kalau zaman sekarang kan udah enak, nggak ada kendala. Kita cuman dari aplikasi udah otomatis kita bisa bergabung ke contohnya apa Shopee atau yang lainnya. Untuk kendala promosi nggak ada, mungkin nggak Berarti ada di situs online ada. situs online ada di warna online. Terkait penjualan nih, apakah penjualan itu lebih banyak dilakukan secara langsung di gerobak ini atau melalui online, dan apa alasan utamanya? Kalau penjualan, saya rasa untuk saat ini mungkin sebelum-sebelumnya ya 50-50 sih ya, artinya offline juga ada yang beli, online juga ada yang beli. Tapi untuk saat ini ya, dengan keadaan seperti ini mungkin kita harus bersabar dulu. Mungkin yang online agak sepi. Tapi kalau di online Ketika bantuan ke sini kita kan, kalau menurut saya sama aja, artinya sama-sama ramel, sama-sama ramel ya kan, saling membackup ya. Kalau misalkan di offline sepi, di online-nya ada, dan sebaliknya di online sepi, kadang-kadang offline-nya ada yang kita ini rencana pengembangan usaha untuk jangka pendek. Target apa yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan, dan apakah ada rencana menambah variasi menu? rencana ada untuk jangka 1 tahun ke depan ya. Variasi seperti mungkin akan ditambahkan dengan bakso ya. Pada saat ini kan kita memang masih belum ada bakso. Karena apa ya? Karena tapi balik ke kendala modal ya. Seperti Baik, di sini saya lanjut ke yang versi jangka panjangnya nih. Apa visi usaha Mie Nizam dalam 5 tahun ke depan, dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapainya? Kayak memperluas pemasaran, atau menambah varian baru, atau kayak membuka cabang lagi? ya mungkin sama seperti yang tadi di awal ditanya tuh. Iya, Untuk cabang. 5 tahun ke depan visinya ya pengennya sih maju usahanya kan, maju, terus pengen apa, tambah variasi, mungkin nggak hanya mie aja, nggak hanya bakso aja. Kalau maju pengennya kan berkembang ke segala apa yang bisa kita jadikan uang atau hasil kan gitu kan, kita coba pengennya seperti itu. Jadi nggak hanya patokan di mie atau bakso aja. Jadi untuk mengusahakan ingin menambah variasi seperti mie ayam, bakso itu, apakah akan homemade atau Homemade artinya homemade itu produksi rumah. Baksonya gitu, Iya, bakso itu. sendiri. Ya kalau misalkan Resep keluarga. misalkan nanti ke depan udah bukan cabang, hasilnya udah ketahuan. Ya, sementara kan kita untuk bakso, khusus bakso ya, kita masih ambil dari rekanan atau jualan bakso. Nanti mungkin ke depannya jika memang lancar, mungkin bisa produksi sendiri. untuk selanjutnya ini mungkin yang akan menjadi penutup, menurut Bapak faktor apa yang paling menentukan keberhasilan usaha mie ayam Nizam ini? Faktor kita sebenarnya punya khas ya,
rasa ya. Kalau orang kalau membeli sesuatu kan dirasa, walaupun setiap rasa orang itu beda-beda, cuman rasa nomor satu, mungkin harganya nggak terlalu mahal, pelayanan seperti itu. Selanjutnya di sini mungkin Bapak bisa memberikan saran bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kuliner, Pak. Gimana saran-sarannya? Saran saya kalau memang mau usaha kuliner, benar-benar mau usaha kuliner ya harus fokus. Artinya nggak bisa double cabang pikiran, mau kerja atau mau usaha harus dipilih salah satu. Kalau sudah ketemu mau dipilih salah satu, fokus mau usaha ya harus tekun. Usaha apa dulu nih yang mau dicoba. Kalau sudah mau mulai harus tekun, rajin, nggak boleh malas. Nggak boleh setengah-setengah ya? Nggak boleh setengah-setengah, karena usaha itu nggak gampang. Karena ada kuncinya, orang usaha itu ada sepi ada ramai. Nggak mungkin dia ramai terus, ada sepinya. Nah di situ diuji gimana, mau sabar apa enggak, kan gitu. Kalau sabar ya berhasil, kalau nggak sabar ya mungkin kurang lancar usahanya. Terakhir nih ya, untuk pertanyaan terakhir, harapan Bapak terhadap perkembangan mie ayam Mizan ini di masa mendatang, harapan apa yang akan Bapak kembangkan? Perkembangannya Mizan di akan datang, harapan saya sebenarnya setiap pedagang pengennya tetap lancar ya usaha. Cuman kita juga nggak nutup mata, kita juga melihat keadaan lingkungan, keadaan negara. Jadi saat ini negara nggak baik-baik saja, ada demo di mana-mana, itu juga mempengaruhi usaha-usaha kecil. Dari ongkos transport apa itu kan, kalau semuanya serba mahal ya mungkin orang yang beli pun akan berkurang. Ya saya cuma doain semoga ke depannya negara ini baik-baik saja. Amin. Ya, harga-harga yang naik bisa turun supaya masyarakat daya beli ke warung, ke makan lebih terjaga. Ya, semoga ke depannya usaha kami juga bisa lancar. Tapi untuk ini kan dolar lagi naik nih Pak, atau ngaruh gak sih untuk bahan baku? Kedepannya Bensin gitu. juga naik sekarang. Iya. Itu udah pasti naik. Bensin naik, semuanya pasti naik karena distribusi menggunakan bensin. Nggak mungkin atau mustahil kalau bensin naik yang lain nggak ikut naik, itu mustahil. Contoh plastik bumi juga kan plastik. Iya, pasti. Plastik itu naik, sedangkan kita bungkus pakai plastik, kita bisa pakai plastik. Mau naikin harga takut pelanggannya kabur kan, mau diturunin harga nggak mungkin, atau minimal stuck di harga semula. Mungkin cara dia kawinnya yang dikurangin porsinya, porsi enggak, sawi harusnya ini kita kurangin sedikit. Kualitas bahan juga tetap dijaga. Mana? Walaupun semuanya naik ke dolar, BBM dolar, tapi bahan baku tetap yang dipakai dari awal. Kalau bahan baku tetap nggak ada perubahan, artinya rasa nggak ada perubahan, nggak ada dikurangi. Mungkin kita ngakalinnya di sawi, tapi mungkin agak lebih sedikit dari sebelumnya, nggak terlalu banyak sih. Mau gimana ya, kita kan usaha juga kan buat keluarga, tetap berdagang berjualan. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya Sama-sama. berbagi informasi dan pengalaman usaha mie ayam ini. Semoga usahanya semakin maju, ramai Amin. pelanggan, Amin. dan terus berkembang. Amin. Amin ya Allah. Dan Lupa bisa membuka dibeli ya. cabang. Amin. Jangan lupa dibeli ya. Di Cipinang nih. Ya. Pinang, rumahnya dekat Oke, Pinang kawan-kawan Merapat. kampus kita ramai Kak. Ramai, Kak. Bisa pesan online. Ya, tuh. Ingat ya, Eropa di Jaktim. Pesan dulu. Ntar ketemu pajak. Ya.
Thank you.